Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Hadis akan menerangkan materi tentang hadis sahih. Selamat menyimak teman-teman. Pengertian hadis menurut bahasa memiliki beberapa arti. Salah satunya yaitu berasal dari kata kabar, yaitu berita, yang bermaksud sesuatu yang dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Dan di sini ada istilah-istilah penyusunan hadis dibagi menjadi 7, yaitu hadis sahih, hadis ghair sahih, ashah al-asanid, hadis sahih untuk isnad dan isnad sahih, hadis sanid yang disampaikan lengkap, hasan sahih, hadis jaid. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang telah memenuhi syarat hadis sahihnya itu. Yang kedua ada hadis ghairu sahih, dan ini adalah hadis yang kebalikan dari hadis sahih yang merupakan tidak memenuhi syarat hadis sahih. Yang ketiga ada ashah al-asanid, yaitu memiliki sanad yang lebih sahih. Yang keempat ada hadis sahih untuk isnad, dan isnad untuk sahih merupakan memiliki sanad yang rapi, namun maknanya mengandung i'lat dan syad. Yang kelima, sanid yang disampaikan lengkap merupakan perlu adanya pengkajian ulang. Yang keenam, hasan sahih, cirinya memiliki 2 sanad, yaitu sanad hasan dan sanad sahih, dan menimbulkan keraguan yang menyebabkan derajatnya lebih rendah dari hadis sahih. Yang terakhir, yang ketujuh, hadis jaid merupakan hadis yang baik. Di sini ada 5 syarat-syarat hadis. Yang pertama, sanadnya tersambung. Yang kedua, periwayatnya bersifat adil. Yang ketiga, periwayatnya bersifat dabit atau kokoh. Yang keempat, tidak janggal atau syad. Syad itu merupakan asing atau menyendiri. Yang kelima, terhindar dari i'lat atau cacat. 1. Sanadnya tersambung. Sanad berarti hubungan orang-orang yang mengeluarkan hadis. Maksudnya, seorang perawi yang memaparkan hadis yang ia bawa berasal dari riwayat sebelum-sebelumnya hingga sampai saat ini dibukukan. Menurut Muhammad Syuhudi Ismail, para ulama sepakat dalam menentukan hadis tersebut tersambung sanadnya atau tidak dapat dilihat dari hasil penelitian mereka, yaitu dengan cara A. Menentukan dan mencatat nama perawi yang akan dicari. B. Mengikuti sejarah masing-masing para perawi. Hal ini dimaksudkan bukan hanya melihat keterhubungan antar perawi saja, akan tetapi dilihat juga perawi tersebut bersifat dzabit, adil, syad atau tidak. C. Mencari tahu kata yang menghubungkan antar perawi yang mengeluarkan dengan perawi terdekatnya. Syarat-syarat hadis sahih yang kedua adalah perawinya bersifat adil. Kata adil di sini tidak dapat kita ambil secara pasti, karena banyak pendapat yang mengistilahkan kata adil ini. Menurut Ar-Razi, adil dapat diartikan sebagai dorongan jiwa untuk selalu bertakwa, menjauhi dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan yang dapat menodai muru'ah atau akhlak yang baik diterapkan dan menjauhi akhlak yang buruk. Jadi, jika seorang perawi memiliki sifat adil, pastilah ia bisa dipercaya apa yang dikemukakannya. Adapun syarat-syarat seorang perawi yang bersifat adil, menurut Al-Muhyi Al-Din Abdul Al-Hamid, syarat tersebut yaitu A. Islam, B. Mukallaf, yaitu seseorang yang sudah baligh dan di mana dapat membedakan antara yang baik dan yang benar. C. Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan perawi tersebut seorang yang fasik. Syarat hadis sahih yang ketiga yaitu periwayatnya bersifat dabit. Kata dabit bisa diartikan sebagai kokoh, kuat, yang hafal secara sempurna. Maksudnya, seorang perawi harus bisa memiliki kekuatan dalam menghafal hadis yang ia dengar dan mampu untuk menyampaikannya kembali kepada orang lain secara jelas. Maka dari itu, seorang perawi harus bisa memiliki kesehatan secara jasmani dan rohaninya, baik itu akal, otak,
pendengaran, ataupun oralnya. Terdapat dua macam dabit, yaitu dabit sodar atau hati dan dabit kitab. Di mana dabit hati berarti seorang perawi menghafal sendiri hadis tersebut dengan mengingatnya dan mengucapkannya dalam hati. Sedangkan dabit kitab yaitu seorang perawi yang mengeluarkan hadis berdasarkan tulisan yang ia tulis dan sudah disamakan dengan gurunya atau dengan kitab-kitab yang sudah dipercaya kesohihannya. Syarat hadis sahih yang keempat adalah tidak janggal atau syadz. Syadz menurut bahasa berarti jarang menyendiri, asing, melanggar aturan dari banyak orang. Jadi, maksudnya dalam meriwayatkan hadis, seorang perawi tidak bisa berpendapat sendiri, melainkan ada orang yang memiliki pendapat yang sama. Selain itu, syadz juga berarti tidak ada pula orang yang memiliki perbedaan pendapat mengenai hadis tersebut. Para ulama bersepakat bahwa ada syarat syudud atau kejanggalan yang dapat merusak kualitas hadis, yaitu 1. Perawi tersebut harus thiqat atau terpercaya. B. Orang terpercaya tersebut dalam mengeluarkan hadis yang berbeda harus lebih tinggi thiqatnya dari yang lain, atau jumlah orang yang meriwayatkan hadis tersebut sama berjumlah atau jumlah orang yang meriwayatkan hadis tersebut berjumlah lebih banyak. Yang ketiga, perbedaan hadis dapat berupa penambahan atau pengurangan sanad dan matannya. Yang keempat, periwayat menimbulkan kerancuan yang aneh dan tidak dapat berkompromi. Yang kelima, adanya kesamaan guru dari hadis yang diriwayatkannya. Syarat hadis sahih yang terakhir atau yang kelima adalah terhindar dari ilat atau cacat. Ilat menurut bahasa berarti cacat, penyakit, keburukan. Maksudnya, sebuah hadis dan perawi harus memiliki kualitas yang baik, tidak ada kecacatan dalam sanadnya, harus adil dan dabit. Menurut Mahmud At-Tuhan, hadis yang bersifat ilat dapat dilihat dari A. Perawinya menyendiri atau syadz. B. Perawi lain bertentangan dengannya. C. Terdapat korinah-korinah lain yang bersangkutan dengan para perawi tersebut. Ada pula cara untuk mengetahui ilat hadis, yaitu dengan cara A. Melihat sanad dari setiap perawi. B. Melihat perbedaan antar perawi. C. Memperhatikan kualitas dari para perawi tersebut. Apakah perawi tersebut adil, dabit, dan tidak syadz. Selanjutnya ada macam-macam hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li dzatihi yaitu hadis sahih yang bisa kita kenal. Dan selanjutnya ada hadis sahih li ghairi, yaitu hadis yang menjadi sahih apabila ada keterangan lain. Selanjutnya ada tingkatan hadis sahih. Yang pertama yaitu hadis sahih diriwayatkan oleh ashahul asanid. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Yang kelima yaitu hadis yang memenuhi syarat Bukhari dan Muslim tetapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada hadis yang memenuhi syarat Bukhari tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari. Dan yang selanjutnya ada hadis yang dikeluarkan bukan dari Muslim tetapi memenuhi syarat-syarat Muslim. Dan yang terakhir yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat keduanya dan tidak dikeluarkan oleh keduanya. Yang selanjutnya yaitu mengamalkan hadis sahih. Menurut para ulama, hadis sahih wajib kita untuk mengamalkannya. Hal ini karena hadis sahih merupakan sumber syariat Islam. Nah, sekarang kita masuk ke materi kitab pertama yang memuat hadis sahih secara khusus. Meski pembukuan hadis sahih sudah dimulai sejak pertengahan abad kedua Hijriyah, dengan adanya kitab hadis Nabi Al-Mu'awwatta karya Imam Malik, namun kitab tersebut tidak mengkhususkan hadis sahih karena di dalamnya terdapat beberapa hadis hasan,
munqati, mursal, dan lain-lain. Kitab yang memuat hadis sahih secara khusus yang pertama yaitu kitab karya Al-Bukhari, di mana di dalamnya terdapat hadis sahih yang berjumlah 7.275 hadis sahih yang jika diungkapkan secara berulang, dan 4.000 hadis sahih jika tidak diungkapkan secara berulang. Selanjutnya disusul oleh kitab kedua, yaitu kitab hadis sahih karya Muslim, di mana di dalamnya terdapat 12.000 hadis sahih yang diungkapkan secara berulang, dan 4.000 hadis sahih tanpa diungkapkan secara berulang. Meski keduanya mengeluarkan kitab hadis sahih, berdasarkan penelitian secara menyeluruh, hadis sahih karya Al-Bukhari memiliki derajat yang paling tinggi dibanding hadis sahih karya Muslim. Hal ini disebabkan kitab hadis sahih Al-Bukhari berisikan para perawi yang lebih thiqat dan lebih mutasil dibandingkan dengan kitab hadis sahih karya Muslim. Meski kedua kitab tersebut memuat hadis sahih, akan tetapi tidak semua hadis sahih termuat di dalamnya. Hal ini disebutkan oleh keduanya, di mana Al-Bukhari pernah berkata, "Aku tidak memasukkan hadis ke dalam kitab jam'iku kecuali hadis yang sahih. Tetapi aku tidak memasukkan hadis sahih secara keseluruhan karena takut terlalu panjang dan takut orang-orang akan bosan." Sedangkan Muslim pernah berkata, "Tidak semua hadis sahih yang aku miliki aku tuangkan ke dalam kitab ini. Tetapi aku hanya menuangkan hadis-hadis yang disepakati kesahihannya saja." Sahih Muslim. Adapun tentang karya-karya yang memuat hadis sahih, berikut ini akan saya paparkan beberapa karya-karya yang memuat hadis sahih di dalamnya. Yang pertama, ada Al-Jam'i As-Sahih karya Al-Bukhari yang biasa kita kenal dengan nama Kitab Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, ada Sahih Muslim karya Muslim Al-Naisaburi. Yang ketiga, ada Al-Mu'awwatta karya Imam Malik bin Anas. Yang keempat, ada Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari karya Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Jufi. Yang kelima, ada Al-Musnad As-Sahih, biasa kita sebut juga dengan nama Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih karya Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusairi Al-Naisaburi. Nah, mungkin itu beberapa karya-karya yang memuat hadis sahih yang bisa saya paparkan. Di luar sana masih banyak karya-karya yang memuat hadis sahih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 ilmu hadis. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.